Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ananda Generasi Semar. Saya Subandi Latif, guru geografi. Generasi Semar berkarakter cerdas. Baik, kali ini kita akan belajar materi tentang geografi kelas 12 pada semester ganjil. Kali ini kita akan membahas tentang analisis rencana tata ruang. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya tentang tata ruang. Nah, siswa sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi tentang analisis rencana tata ruang, kita akan lihat dulu gambar yang ada di atas. Menurut Ananda Generasi Semar, ini gambar apa? Dan mungkin Ananda sudah pernah melihatnya pada tempat lain. Nah, Generasi Semar, ini adalah gambar animal bridge atau jembatan hewan. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, kita akan menyimak video berikut ini tentang jembatan hewan ini. Ya, pada video ini ditampilkan bagaimana di beberapa negara itu untuk melindungi beberapa marga satwa atau hewan-hewan dari melintasnya di jalan, sehingga dibuatkan beberapa jembatan sehingga bisa terlindungi dengan pengendara seperti yang kita lihat pada video ini. Ya. Bagaimana di beberapa negara itu diupayakan hewan-hewan dilindungi pada saat hewan tersebut melakukan migrasi dari satu wilayah melintas pada jalan. Supaya selamat, hewan ini dibuatkan jembatan. Nah, ini suatu pencerminan bagaimana dihargainya kehidupan hewan atau marga satwa di beberapa negara tersebut. Nah, siswa sekalian, beberapa pesan penting tentunya kita dapatkan dari tayangan video tersebut. Tentunya salah satunya bagaimana kita merancang pembangunan tanpa mengabaikan alam. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, ya, di beberapa negara itu malah ada rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati melintas pada jalan ini karena banyak kodok yang menyeberang. Nah, ini satu pesan penting kepada kita. Dalam membangun, dalam merencanakan tata ruang, kita tentunya tanpa mengabaikan alam. Ya. Generasi Semar, ada beberapa tagihan kompetensi yang akan kita capai melalui pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, Generasi Semar diharap bisa mudah memahami bacaan atau kasus. Yang kedua, Generasi Semar bisa diharapkan bijak menggunakan gawai untuk mengakses sumber data. Yang ketiga, Generasi Semar diharap cakap bisa menghitung dan menganalisis data. Kemudian yang keempat, Generasi Semar diharap kreatif menemukan solusi. Kemudian yang kelima, Generasi Semar diharap piawai berdiskusi dan berkolaborasi. Nah, inilah tagihan kompetensi yang kita harapkan melalui pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Generasi Semar, dalam analisis rencana tata ruang itu ada beberapa tahapan. Ya, tahapan yang pertama yaitu bagaimana kita menentukan arah pengembangan. Tahapan yang kedua yaitu bagaimana kita melakukan analisis potensi dan masalah. Kemudian tahapan yang ketiga mengidentifikasi. Nah, kita mulai dengan tahapan yang pertama, yaitu bagaimana menganalisis arah pengembangan. Dalam tahapan analisis arah pengembangan ini, kita nantinya siswa sekalian
akan menganalisis pertama tentang analisis unsur fisik kawasan lindung dan budidaya ini. Kemudian yang kedua, ada analisis unsur sosial atau Human Development Index. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam analisis arah pengembangan kita menganalisis unsur ekonomi atau pertumbuhan ekonominya. Jadi generasi Semar, yang pertama dulu kita akan melakukan analisis unsur fisik. Kita akan menentukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk materi ini siswa Semar, kita akan melakukan satu kegiatan, yaitu yang biasa tentunya sudah kalian lakukan, yaitu kita melakukan tumpang susun gambar peta tematik. Nah, namun sebelumnya siswa sekalian, kita akan melihat dulu bagaimana menetapkan kawasan lindung. Nah, kawasan hutan lindung itu adalah kawasan yang berlereng lebih dari 40%. Itu yang di kawasan yang dimaksud dengan kawasan lindung. Yang kedua, kawasan lindung itu adalah hutan dengan ketinggian lebih daripada 2000 meter dari permukaan laut. Nah, itu yang dimaksud dengan kawasan lindung. Kemudian, kawasan lindung itu adalah tanah yang sangat peka terhadap erosi. Nah, Ananda sekalian tentunya sudah pernah belajar tentang jenis-jenis tanah ya. Di kelas 10 yang lalu kita belajar tentang jenis-jenis tanah. Ada tanah yang sangat peka terhadap erosi, yaitu tanah regiosol, tanah litosol, organosol, dan rensina. Nah, jika tanah ini terletak pada lereng dengan kemiringan di atas 15%, maka ini tanah yang sangat peka terhadap erosi. Maka ini biasanya merupakan satu kawasan lindung. Kemudian berikutnya, kawasan lindung berikutnya adalah kawasan yang memenuhi kriteria cagar alam, ya, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan lain-lain. Nah, generasi Semar untuk kepentingan khusus, kawasan lindung ini ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan lindung. Nah, ini tadi penetapan kawasan lindung. Generasi Semar, sebelum kita menetapkan kawasan lindung juga, kita nanti akan menghitung tentang berapa skor suatu wilayah dikatakan sebagai kawasan lindung. Nah, dalam penetapan kawasan lindung, jika kita menghitung nanti skornya lebih dari 175, maka wilayah itu adalah kawasan lindung. Nah, diingat baik-baik generasi Semar ya. Kalau skornya 125 sampai 174, maka itu merupakan hutan produksi tapi terbatas ya. Kemudian apabila skornya hasil perhitungan kita nanti kurang atau sama dengan 124, maka ini adalah bisa sebagai hutan produksi tetap. Jadi generasi Semar diingat baik-baik, nanti hasil hitungan kita kalau skornya lebih atau sama dengan 175, maka wilayah itu adalah kawasan lindung. Karena pada pembahasan berikutnya ini kita akan melakukan overlay atau tumpang susun peta tematik untuk menganalisis satu kawasan lindung. Ya, kita mencoba. Ya, kita akan menentukan kawasan lindung. Maka generasi Semar kita memerlukan beberapa peta tematik. Ingat pelajaran di kelas 10, generasi Semar sudah belajar tentang peta ya. Salah satu peta itu adalah peta tematik. Peta tematik itu adalah peta yang menampilkan satu tema saja, satu hal saja. Contohnya ini ya. Ya, ini adalah peta jenis tanah Kecamatan Tinggi Moncong. Ini hanya suatu contoh. Ya. Jadi kalau kita mau menetapkan di mana kawasan lindung di wilayah Tinggi Moncong, generasi Semar tentu tahu Tinggi Moncong ini berada di mana ya? Ini ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Ini untuk keperluan belajar, kita coba membuat satu peta tematik seperti ini. Yaitu kita membutuhkan peta jenis tanah Kecamatan Tinggi Moncong. Misalnya seperti ini, ya. Jenis tanah generasi Semar kita tahu ada tanah yang peka terhadap erosi, yaitu tanah aluvial, tanah glei, planosol, laterit, hidromal, kelabu, dan sebagainya. Ini tanah yang sangat peka terhadap erosi. Kemudian ada tanah yang agak peka, yaitu tanah latosol. Kalau tanah yang peka tadi kita beri bobot 15, ya, 15. Kemudian tanah yang agak peka kita beri bobot 30. Kemudian tanah yang peka terhadap erosi seperti tanah pertesol, tanah androsol, tanah grumusol, laterit, dan petsolit, itu kita beri bobot 60. Jadi masing-masing ada batasnya, delinasinya. Ini tanah tidak peka, ini tanah agak peka, kemudian ini tanah yang sangat peka terhadap erosi. Nah, ini satu peta tematik tentang jenis tanah di Kecamatan Tinggi Moncong. Nah, berikutnya generasi Semar, kita membutuhkan peta tematik yang kedua. Ya, kita coba tampilkan peta tematik yang kedua, yaitu tentang curah hujan. Masih pada wilayah Kecamatan Tinggi Moncong. Nah, ini peta curah hujannya pada Kecamatan Tinggi Moncong. Ya, curah hujan generasi Semar, kita sudah mempelajari di kelas 10, ada wilayah yang curah hujannya rendah, sedang, dan tinggi. Seperti pada gambar di atas. Ya. Wilayah yang diarsir agak putih ini merupakan wilayah yang rendah curah hujannya. Hanya 13,6 sampai 20,7. Maka kita beri bobot 20 untuk wilayah ini. Ya. Kemudian wilayah sedang. Ini yang curah hujannya 20,7 sampai 27,7. Nah, ini kita beri bobot 30 untuk wilayah ini. Kemudian wilayah yang curah hujannya tinggi 27,7 sampai 34,8, ini kita beri bobot 40. Jadi setiap wilayah ini sudah ada bobotnya berdasarkan kondisi curah hujannya. Nah, sudah dua peta tematik yang kita tampilkan. Kita membutuhkan lagi peta berikutnya, ya. Kita membutuhkan peta kemiringan lereng Kecamatan Tinggi Moncong. Jadi masih pada wilayah tersebut. Nah, peta kemiringan lereng generasi Semar tentunya sudah belajar tentang peta, ya, di kelas 10. Masih ingat pelajarannya tentang peta? Ya, salah satu peta generasi Semar itu adalah peta topografi. Nah, peta topografi inilah dasar kita untuk melihat kemiringan lereng suatu wilayah. Maka kita bisa dapatkan gambar peta tematik seperti ini. Ya. Misalnya kemiringan lereng yang 8% sampai 15% itu adalah wilayah yang landai. Maka bobotnya kita beri 40. Ya. Kemudian kemiringan lereng yang 15% sampai 25% ini adalah wilayah yang agak curam. Kita beri bobot 60. Ya. Kemudian ada lagi wilayah yang kemiringan lerengnya 25% sampai 40%. Nah, ini wilayah yang curam. Ya. Jadi generasi Semar kita sudah punya 3 peta tematik. Nah, dari 3 peta tematik ini kita akan lakukan overlay atau tumpang susunkan. Nah, generasi Semar, kita bisa melakukan ini melalui komputer seperti ini. Di kelas atau di sekolah generasi Semar bisa, ya, hasil perhitungan kita itu 105. Ya, kita masih hijau, ya. Kita coba hitung di wilayah ini, ya. Itu sudah 160 skornya, ya. Ini sudah mendekati kawasan lindung, ya. Kemudian kita coba hitung lagi pada wilayah berikutnya. Nah, ternyata kita dapatkan wilayah yang 180 skornya. Di atas 175 generasi Semar, ya.
maka ini sudah merupakan wilayah kawasan lindung. Ya, ya. Dia sudah merupakan wilayah yang harus dilindungi ini. Ya, ini batas delineasinya. Ini adalah satu kawasan lindung. Ya, jadi generasi Semar bagaimana menentukan kawasan lindung dengan menggunakan overlay atau tumpang susun peta tematik. Nah, inilah cara generasi Semar untuk menentukan kawasan lindung. Semoga generasi Semar bisa paham ya. Kalau tidak mungkin cara Bapak agak cepat, bisa saya ulang sedikit lagi tentang ini supaya generasi Semar bisa langsung nanti melakukannya sendiri di kelasnya melalui bimbingan Bapak dan Ibu guru geografi yang ada di kelasnya masing-masing ya. 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 Jadi caranya generasi Semar untuk menentukan kawasan lindung di wilayah kita masing-masing bisa ya. Kita cari wilayah kita masing-masing yang mana yang mau kita tentukan kawasan lindungnya dengan ketentuan seperti ini. Ya, maka langkah pertama kita membutuhkan peta jenis tanah. Ini contoh Kecamatan Tinggi Moncong. Nah, ada beberapa bobot yang kita dapatkan pada peta jenis tanah ini. Ya, setelah ada peta jenis tanah pada suatu wilayah, kita cari lagi peta tematik yang kedua. Ya, misalnya kita membutuhkan peta curah hujan Kecamatan Tinggi Moncong. Nah, ini juga kita beri bobot pada setiap wilayah tersebut. Nah, sudah dua peta yang kita buat, kemudian kita buat lagi peta yang ketiga, yaitu peta kemiringan lereng. Dari hasil peta topografi, kita bisa membuat peta kemiringan lereng seperti ini. Kemudian kita beri bobot seperti ini ya. Ya, kemudian peta-peta tersebut kita tumpang susunkan seperti ini. Ya, ini dua peta yang kita sudah tumpang susun. Kemudian yang ketiga kita tumpang susunkan, overlaykan. Kemudian kita hitung. Dari beberapa bobotnya itu kita hitung, kita dapatkan skornya seperti ini. Ya, ada yang 85, ada yang 100, ada yang 140, kemudian ada yang 150, ini masih hijau. 160 ini sudah mendekati. Kemudian kita dapatkan wilayah yang di atas 175, yaitu 180. Maka wilayah ini adalah wilayah kawasan lindung. Kawasan yang harus dilindungi dari berbagai aktivitas yang khusus yang bisa dilakukan. Nah, itulah caranya generasi Semar. Bagaimana kita melakukan atau menentukan kawasan lindung dengan menggunakan peta tematik, dengan cara tumpang susun atau overlay. Semoga generasi Semar bisa melakukannya di kelas ya, dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru geografi yang ada di kelasnya. Nah, generasi Semar, kita beralih pada pembahasan yang berikutnya. Bagaimana menganalisis rencana tata ruang dengan cara kita menaksir jumlah penduduk suatu wilayah. Yang kedua, kita menghitung kebutuhan pokok penduduknya. Jadi generasi Semar, kita mencoba lagi melakukan praktek tentang ini ya. Ya, ini sederhana generasi Semar. Ya, untuk menaksir jumlah penduduk ini, kita mencoba di wilayah kita masing-masing ya. Misalnya wilayah yang kita pilih itu wilayah RW kita. Tidak usah besar-besar dulu. Wilayah di sekitar rumah tempat tinggal kita dulu yang kita pilih. Ya, maka kita menggunakan alat yang sering bersama kita, yaitu gawai kita, HP kita. Ya, di HP kita itu ada yang namanya Google Maps. Ya, kita gunakan Google Maps ini untuk menghitung jumlah penduduk di wilayah RW kita. Ya, caranya kita siapkan HP Android dan akses internetnya. Kemudian kita buka Google Maps dengan tampilan satelit. Nanti akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu gurunya juga. Kemudian kita cari lokasi rumah kita ya di Google Maps. Setelah kita temukan lokasi rumah kita perbesar tampilannya supaya bisa mencakup satu wilayah RW. Ya.
Nah, kalau sudah jelas, kita hitung rumah-rumah tersebut. Ya. Nah, namun sebelumnya kita screenshot dulu wilayah yang kita mau hitung jumlah rumahnya untuk mendapatkan berapa jumlah penduduknya. Nah, langkah selanjutnya, generasi smart, kita lakukan menghitung jumlah rumah tempat tinggal di wilayah RW tersebut. Kita catat jumlahnya. Kemudian kita mencoba mencari di internet rata-rata jumlah anggota keluarga di kabupaten atau di kota tempat tinggal kita. Nah, di internet itu ada generasi smart. Kita tinggal mengetik ya jumlah penduduk di wilayah kabupaten apa yang kita inginkan. Ya, kemudian kita hitung. Ya, kita mencoba menafsir setelah itu. Jadi generasi smart caranya itu bisa seperti ini ya. 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 Jadi misalnya kita membuka Google Maps seperti ini. Kita buka wilayah kita. Ini cuma contoh. Saya ambil lokasi RW 4 di Kelurahan Songka, Kota Palopo, ya. Setelah kita dapatkan wilayah RW kita, kita buat batas. Delinasinya ya. Setelah kita screenshot, kita buat batas. Nah, inilah wilayah yang kita akan hitung. Berapa jumlah rumah yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana cara menghitungnya? Pada gambar tersebut, kita berikan warna setiap rumah seperti ini, supaya kita bisa mudah menghitungnya. Berapa rumah yang ada di sekitar RW kita. Setiap rumah kita beri tanda seperti ini. Ya. Setelah kita hitung jumlahnya, misalnya generasi smart ya, jumlahnya kita dapat 132 rumah di sekitar wilayah RW kita. Nah, sekarang langkah berikutnya, generasi smart kita akan mencoba melakukan mencari di internet di kabupaten kota kita itu berapa rata-rata jumlah anggota keluarganya. Ya, seperti ini ya, generasi smart. Kita lihat ya. Misalnya ini adalah data dari Badan Pusat Statistik tentang rata-rata anggota keluarga di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi kalau kita melihat data ini generasi smart, untuk Kota Palopo kita bisa melihat ini Kota Palopo ya. Rata-rata anggota keluarganya setiap rumah di Kota Palopo itu 4,6. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana Badan Pusat Statistik bisa mendapatkan 4,6 ini? Generasi smart. Tentunya hal ini kita bisa juga menghitungnya sendiri ya, kalau kita tidak dapatkan data seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, caranya kalau kita ketahui jumlah penduduk di kota kabupaten kita, misalnya Kota Palopo jumlah penduduknya itu 190.822 jiwa. Jumlah rumah tangganya adalah 41.222. Maka ini kita bagi ya untuk mendapatkan rata-ratanya. 190.822 dibagi 41.222, maka hasilnya itu 4,62 atau kita bulatkan 4,6. Jadi rata-rata setiap rumah tangga di Palopo itu beranggotakan 4,6 orang. Seperti tadi pada data statistik ya. Ini adalah secara statistik ya. Jadi kita sudah dapatkan bahwa di kabupaten kota kita itu rata-rata setiap rumah itu beranggotakan 4,6 orang. Nah, sekarang kita lanjut menghitung di RW kita tadi ya. Kita lanjut menghitung berapa sebenarnya jumlah penduduk di RW kita. Nah, RW 4 tadi kita peroleh bahwa ada 132 rumah. Kita kali dengan 4,6. Rata-rata jumlah orang di setiap keluarga di Palopo 4,6. Maka hasilnya 600,7 jiwa. Nah, inilah jumlah penduduk di RW kita. Ya,
di RW yang kita hitung, yaitu di RW 4. Ya, 607 jiwa. Generasi Semar, kita sudah bisa menghitung ya, atau menafsir ya, berapa jumlah penduduk di wilayah kita. Semoga generasi Semar bisa melakukannya seperti ini, melalui bimbingan Bapak dan Ibu guru yang ada di kelas. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah kita mengetahui jumlah penduduk di sekitar tempat tinggal kita, kita mencoba menghitung kebutuhan pokoknya. Ya, kebutuhan pokok yang pertama yang kita coba hitung itu adalah kebutuhan penduduk akan beras. Ya, kita cari di internet berapa angka konsumsi rata-rata penduduk kabupaten kota kita. Ya, misalnya kita dapatkan seperti ini. Ya, kalau seumpama kurang jelas yang kita dapatkan seperti itu, kita bisa buka lagi pada data lain. Ya, misalnya kita dapatkan data konsumsi beras pada kota Palopo itu 19.309,21 ton pada tahun 2019. Ini menurut Badan Pusat Statistik. Rata-rata konsumsi beras setiap tahun di kota Palopo itu 19.309,21 ton. Nah, kita sudah dapatkan di kabupaten kota kita ya. Ya. Nah, selanjutnya kita konversi kebutuhan beras itu ke dalam kilogram. Ya, kita bagi konsumsi beras dengan jumlah penduduk. Ya, misalnya total konsumsi beras Palopo itu tadi di 19.309.210 kilogram. Kita bagi dengan jumlah penduduk kota Palopo. Ya, 184.604 jiwa. Ya, kita bagi untuk mendapatkan rata-ratanya. Ya, kita dapatkan hasil 104,59 kilogram. Inilah kebutuhan beras dalam kilogram setiap penduduk di kota Palopo. Nah, sekarang, jadi rata-rata setiap penduduk di Palopo itu mengkonsumsi 104,59 kilogram beras selama tahun 2019. Nah, sekarang kita mau tahu di wilayah kita, ya. Untuk di wilayah kita di RW 4 tadi yang coba kita hitung, ya kita akan menaksir berapa kebutuhan berasnya di RW 4 per tahun. Ya. Tadi kita dapatkan rata-rata penduduk Palopo itu mengkonsumsi sebanyak 104,59 kilogram. Maka kebutuhan beras di RW 4 tempat tinggal kita 104,59 kita kali dengan 607. Ya, jumlah penduduk di RW kita ya 607 ya sama dengan 63.486 kilogram. Nah, inilah generasi Semar. Jadi kebutuhan beras di RW 4 Kelurahan Songka Kota Palopo tahun 2019 itu adalah 63,5 ton untuk tahun 2009. Nah, generasi Semar, kita sudah tahu ya berapa kebutuhan pokok akan beras untuk wilayah kita. Ya. Nah, selanjutnya generasi Semar. Sebelum kita lanjut, kita mencoba dulu selingan berikut ini ya. Generasi Semar, kita tahu bahwa di negara kita makanan pokok itu bukan cuma beras, tapi ada beberapa jenis makanan pokok seperti pisang, ubi-ubi dan sebagainya. Ini masih merupakan makanan pokok di beberapa wilayah di negara kita. Nah, kami inginkan kepada generasi Semar membuat tulisan atau menjelaskan bagaimana beberapa wilayah negara kita itu masih mengkonsumsi berbagai jenis makanan pokok di samping beras. Nah, kemudian berikutnya generasi Semar. Kita juga akan coba untuk berdiskusi ya dengan Bapak dan Ibu guru yang ada di kelasnya nanti. Generasi Semar dicoba untuk mendiskusikan ini. Ya, ini ada data ini. Tingkat konsumsi beras per kapita per tahun pada tahun 2019. Di Luwu Utara
itu konsumsi berasnya 103,60 kg. Kota Palopo 104,59 kg. Sulawesi Selatan 106,1 kg. Kemudian ternyata tingkat konsumsi beras secara nasional itu lebih tinggi di atas yang ada di Luwu Utara, Palopo, dan Sulawesi Selatan. Karena tingkat nasional itu ada 111,58 kg. Dan ada lagi wilayah di Jawa Barat, tingkat konsumsi berasnya itu lebih tinggi daripada tingkat nasional, yaitu 128 kg. Nah, inilah mungkin bisa menarik nantinya generasi Semar bisa diskusikan ya dengan Bapak dan Ibu guru di kelasnya, mengapa ya rata-rata konsumsi beras di Sulawesi Selatan itu semua lebih rendah daripada nasional. Apakah mungkin ada makanan pokok yang lain? Ya, itu salah satunya mungkin ya. Silakan generasi Semar untuk mendiskusikannya. Sebagai bahan referensi juga generasi Semar, ini Bapak dapatkan satu artikel yang menyatakan bahwa ya, tingkat konsumsi beras di negara kita itu semakin tahun ternyata semakin menurun. Bisa kita lihat pada artikel berikut ini. Ya, ya, pada tahun 2010 ternyata kebutuhan gandum di negara kita itu 18,3%. Ya. Nah, pada tahun 2002 sekarang itu meningkat menjadi 27%. Ya. Tadinya 18% pada tahun 2010. Nah, ini terjadi peningkatan. Nah, ini juga mungkin sebagai bahan referensi untuk kita diskusikan. Ya, salah satu mungkin penyebab daripada beralihnya masyarakat kita mengkonsumsi beras, ada satu makanan yang makanan pokok yang dimana terjadi peningkatan konsumsinya di negara kita. Nah, ini cuma satu bahan referensi ya, generasi Semar. Kemudian bahan referensi berikutnya generasi Semar. Ternyata ada juga satu artikel yang menyatakan ini terjadi memubazirkan makanan. Ya, ini menurut Badan Pangan Dunia. Wow, itu menunjukkan bahwa sepertiga bahan pangan yang diproduksi dunia ternyata itu terbuang menjadi sampah. Ya. Kemudian menurut Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, itu juga membuat estimasi bahwa terjadi pot loss itu di negara kita sebanyak pada tahun 2019 berkisar antara 115 sampai 184 kg per kapita per tahun. Ya. Nah, ini terjadi seperti ini. Ini menurut data Bappenas. Ya. Jadi terjadi kita di dalam mengkonsumsi makanan pokok ini ada yang mubazir makanan kita, ada yang terbuang percuma. Nah, ada apa dengan ini? Ini sebagai bahan referensi juga generasi Semar, mungkin bisa generasi Semar untuk diskusikan ya dengan teman-temannya di kelas ya. Ya. Kita lanjut. Ya. Kita akan menaksir berikutnya tentang kebutuhan pokok, yaitu kita akan menghitung kebutuhan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita akan air bersih. Karena air bersih ini juga merupakan kebutuhan pokok. Nah, cara menghitungnya kita mencoba mencari rata-rata setiap rumah tangga di kabupaten kota kita itu mengkonsumsi air bersih berapa milimeter kubik per bulan. Kalau di Kota Palopo kita dapatkan 20 sampai 25 kubik per bulan. Ya. Jadi kita coba menghitung kebutuhan air bersih di RW kita itu per tahun berapa? Ya. Maka 20 ini kita kalikan 132 ya, jumlah rumah tadi di wilayah sekitar RW kita dikali 12 bulan, ya, kita dapatkan 31.680 meter kubik. Nah,
inilah generasi Semar, kebutuhan masyarakat di sekitar kita tentang air bersih. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa kebutuhan listrik ya di sekitar wilayah kita. Ya, kita cari datanya, rata-rata setiap penduduk di Indonesia itu mengkonsumsi listrik pada tahun 2021 itu 1.203 kWh. Ya, ini rata-ratanya. Sehingga kita bisa menghitung untuk wilayah kita, ya, di RW kita, ya. 1.203 kita kalikan 607. Ya, maka kita dapatkan 730.221 kWh. Nah, inilah generasi Semar, ya, kebutuhan listrik di wilayah RW kita, ya. Nah, selanjutnya generasi Semar, mudah kan menghitungnya ini? Tidak usah saya ulang ya. Ya, selanjutnya generasi Semar, kita akan melihat listrik itu sebagai kebutuhan pokok pembangunan di suatu wilayah. Nah, untuk Provinsi Sulawesi Selatan, tempat kita tercinta ini, ternyata di Sulawesi Selatan ini kebutuhan akan listrik itu, ya kita alhamdulillah itu memadai ya. Karena kenapa? Karena salah satu pembangkit listrik tenaga uap dan tenaga gas itu ada di wilayah kita, PLTGU, itu di Wajo. Ya, sudah ada pembangkit listrik tenaga gas di Kabupaten Wajo. Nah, ya, kemudian di beberapa tempat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, generasi Semar, tentu kalian tahu ya, bahwa di Sulawesi Selatan merupakan yang pertama adanya pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Nah, ini yang pertama di situ. Ya. Kemudian yang kedua di Indonesia itu ternyata dibangun di Jeneponto, tenaga bayu ini. Ya. Jadi inilah semua potensi-potensi listrik yang ada di provinsi kita Sulawesi Selatan. Nah, generasi Semar tentunya generasi Semar bisa juga mencari informasi, apakah di internet atau di buku, mungkin masih ada jenis potensi-potensi energi listrik yang terbarukan yang ada di sekitar provinsi kita. Nah, kira-kira apa generasi Semar yang bisa kita kembangkan lagi? Ya, nah sekarang kita lanjut ya. Generasi Semar, kita beri tantangan dulu pada generasi. Kita akan mengkritisi bagaimana tata ruang di beberapa kota. Kita lihat, kita amati foto-foto berikut ini ya. Ini ada foto ya. Ada yang membangun, mungkin membangun rumah atau bangunan, tapi ternyata mungkin melewati batas. Kenapa melewati batas? Kita lihat ini, saya tandai generasi Semar. Ini ada batas, saya perbesar ya. Nah, pemerintah itu sudah membuat ya. Ini garis sempadan bangunan ya. Ini ya, batas garis sempadan bangunan. Ini sudah ada patoknya. Tapi ternyata kita lihat ada yang membangun melewati batas ini. Nah, inilah yang terjadi di beberapa tempat. Nah, siswa sekalian, ini menarik untuk kita diskusikan. Ini juga ada beberapa foto yang kita lihat, ada pembangunan trotoar di beberapa tempat yang mungkin, ya, apakah ini benar cara menatanya atau gimana pendapat generasi Semar? Nah, kita inginkan generasi Semar membuat, menyimpulkan atau apa yang terjadi pada foto-foto tersebut. Ya, misalnya yang pertama, kesalahan pembangunan apa saja yang terdapat pada foto-foto tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa kesalahan tersebut terjadi? Yang ketiga, bagaimana mencegah tidak terjadinya lagi? Kemudian, bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut? Nah, ini generasi Semar diskusikan di kelompoknya di kelas melalui pembimbingan Bapak dan Ibu Guru Geografi yang ada di kelas masing-masing. Nah, selanjutnya generasi Semar. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya, bahwa perencanaan pembangunan wilayah itu membutuhkan beragam analisis tata ruang.
Yang kedua, analisis itu bertujuan untuk mengetahui potensi-potensi wilayah yang dapat dijadikan keunggulan dan dibandingkan dengan wilayah yang lain. Kemudian, sumber tenaga energi listrik itu merupakan salah satu kebutuhan utama dalam pembangunan. Nah, berikutnya kita simpulkan juga bahwa pembangunan itu tidak berarti mengabaikan atau mengorbankan alam secara secara tidak terkendali. Ya. Nah, inilah kesimpulan generasi Semar yang bisa kita dapatkan melalui pembelajaran kita kali ini. Ya. Kemudian generasi Semar ada refleksi pembelajaran yang Bapak buat, ya. Diharapkan generasi Semar bisa menjawab pertanyaan berikut. Bagaimanakah tanggapan generasi Semar tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Kemudian yang kedua, apakah generasi Semar memperoleh pengetahuan baru? Kalau ada, apakah pengetahuan baru itu? Ya, Bapak tunggu ya. Kemudian yang ketiga, adakah ide kreatif generasi Semar untuk kegiatan belajar berikutnya? Jelaskan. Nah, ini yang saya harapkan dari generasi Semar bisa memberikan masukan kepada Bapak untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Ya. Untuk selanjutnya generasi Semar mungkin ada ya yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Saya beri kesempatan. Generasi Semar yang ada di kelas di sekolah masing-masing, ya, bagaimana dengan pembelajaran kita kali ini tentang menganalisis perencanaan tata ruang wilayah, ya, dari beberapa pembahasan Bapak mungkin ada yang generasi Semar ingin tanyakan. Mulai tadi yang pertama kita coba menentukan kawasan lindung di suatu wilayah. Nah, kita pilih tadi di provinsi kita, tadi tepatnya di Kabupaten Goa, Kecamatan Tinggi Moncong. Itu cuma satu contoh bagaimana cara kita melakukan analisis, menentukan kawasan lindung dengan menggunakan peta-peta tematik, kita overlaykan atau tumpang susunkan, kemudian kita bisa dapatkan hasil bahwa inilah wilayah hutan lindung. Karena hutan lindung itu merupakan satu pembahasan, satu kegiatan dalam perencanaan tata ruang yang sudah diatur bahwa dalam perencanaan tata ruang itu kegiatannya ada dua, yaitu bagaimana merencanakan struktur ruang dan pola ruang. Nah, pada pola ruang itu ada kawasan lindung dan kawasan budidaya yang pada hari ini kita sudah bahas bersama. Generasi Semar, dengan demikian pembelajaran geografi kita pada hari ini, ya, alhamdulillah sudah selesai. Ya. Selamat belajar selanjutnya melalui bimbingan Bapak dan Ibu gurunya di kelas. Generasi Semar berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.